Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kami berempat mau membahas tema tentang menanamkan nilai puasa di era 4.0. Tuh, nah sekarang kita kan udah tahu ya, ini udah masuk era industri 4.0. Sekarang sebelum kita bahas ke pembahasan utama, Bunda mau nanya nih, Faga, kamu kelas berapa? 1. Oh, kelas 1, kirain kuliah. Nah, Faga, kamu sama teman-temanmu sukanya apa? Aku main catur sama Fantinker. Kalau teman-teman sukanya main apa? Main game. Game apa? Game online. Game online di mana? Gak tahu. HP. HP sama? Apalagi? PS. Oh, mau PS. Nah, itu kesukaan Faga sama teman-temannya. Sekarang kita tanya kakak nih yang udah agak ABG ya kamu ya? Udah agak ABG ya? Nah, oke, sekarang kak kamu sama teman-temanmu sukanya apa? Ya kayak sosmedan gitu. Sosmednya apa? Instagram. Terus? Kadang ada yang Twitter, ada yang TikTok. Terus selain Terus, itu? apa ya? Selain itu suka apa? Suka ngegame gitu, game perang. Game Padahal perang? cewek. Oh, cewek suka game perang juga. Selain Tapi aku enggak. selain gadget, mungkin ada yang suka lagi apa? Apa ya? Suka nongkrong gitu, jalan-jalan bareng ke mall gitu. Terus kalau pas era COVID ini gimana dong? Ya mereka terpaksa di rumah, bosen gitu. Oh, gitu. Main HP terus, Oke, ngegame. terus Bunda mau nanya lagi nih. Itu kalau kamu belajar atau di sekolah gitu, itu bisa nggak apa itu kamu fokus gitu sama yang di depan atau fokus sama buku deh? Nggak bisa. Nggak bisa. Lah terus belajarnya gimana? Ya kadang tuh aku merhatiin. Nanti kalau udah mudeng ya udah aku Tidur. kadang tidur kalau Gubrak. ngantuk. Ah, ini jadi keluarga kami berempat ini itu adalah keluarga dengan 4 tipe generasi. Jadi ayah ini termasuk generasi X, agak akhir ya. Ya, 77. Ngapain disebutin? Kan nggak kedengeran. Kemudian Bunda itu termasuk generasi Y atau generasi milenial. Kemudian ini kakak ini termasuk generasi Z, agak akhir. Dan ini si kecil yang ganteng ini ini dia Gasol, termasuk ganteng soleh. generasi Alpha, generasi Alpha yang awal gitu. Jadi kalau yang segenerasi sama kakak, yang generasi Z itu paling besar sudah ada yang masuk dunia kerja gitu. Paling kecil ya masih kelas berapa ya? Kelas 3 mungkin. Nah, ini generasi Alpha. Nah, dari tadi yang sudah dibicarakan sama Kak Zivo sama Mas Faga, itu kita bisa tarik kesamaan mereka. Jadi kesamaan mereka yang mana mereka tuh dari kecil sudah akrab dengan yang namanya teknologi. Ya kesamaannya ya mereka emang lahir di era teknologi. Dan bahkan yang anak-anak generasi Alpha kayak Faga ini, mereka sudah punya jejak digital dari sebelum lahir. Jadi mamahnya misalnya USG gitu kan, USG-nya diupload. Nah, seperti itu. Nah, terus ada lagi nih persamaannya, mereka sukanya sesuatu yang cepet, cenderung sukanya instan gitu. Tapi kan dibatasi ya makan mie instan, pipinya nanti doer gitu. Terus abis itu karena mungkin ya kebanyakan mereka suka sosial media, ya emang suka bersosialisasi tapi di internet aja. Tapi kalau untuk yang sosialisasi secara langsung itu memang termasuknya kurang. Nah gitu. Terus nah masalah yang mereka hadapi itu karena tadi yang sudah disebutkan anak-anak itu, yang paling berpotensi menimbulkan masalah itu adalah mereka punya karakter FOMO. Apa itu FOMO? Tahu? Fear of missing out. Jadi takut nggak update gitu. Mereka takut nggak update. Nah makanya
anak-anak yang sudah pada dibawain HP, yang ABG kayak dia gini, yang sudah udah dibawain HP itu biasanya fokusnya tuh pendek-pendek gitu. Karena setiap 15 menit mereka pengennya itu ada notifikasi apa sih, tung, jadi nggak bakalan berhenti tuh HP. Nah seperti itu. Nah terus bisa nggak sih masalah-masalah yang mungkin dihadapi Kalau oleh HP ini? yang mengoperasikan multitasking itu nama istilahnya apa itu? Multitasking gimana ya? Jadi dalam satu waktu ngidupin Facebook, ngidupin Twitter, ngidupin Instagram, ngecek terus. Iya, itu termasuk FOMO juga. Itu FOMO juga maksudnya. FOMO. Oh Jadi, iya. mereka takut nggak update, makanya 15 menit sekali itu biasanya mereka langsung buka itu. Dan tidak satu saja ya, satu aplikasi saja, Iya. banyak aplikasi yang Itu bersamaan. tantangan kita sebagai orang tua. Nah, legend. sekarang ini kan dan sekarang ini kita kan masih di bulan Ramadan nih ya, meskipun tinggal beberapa hari. Bisa nggak sih masalah-masalah ini kita coba menanamkan nilai-nilai positif untuk mengurangi potensi masalah yang timbul melalui menanamkan nilai-nilai puasa, nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan ini. Oh, iya. Nah, kita langsung Giliran ayah ya. langsung kita bahas sama Ayah Johan. Baik pemirsa, jadi bulan Ramadan ini banyak sekali nilai-nilai yang bisa memberikan satu penanaman karakter yang positif pada generasi Z maupun generasi Alpha. Ini generasi Alpha ya. Bagaimana? Kenapa karakter perlu ditanamkan? Karena prestasi ya, dasar dari prestasi itu adalah karakter. Ya, karakter itu adalah dasar prestasi. Jadi prestasi seperti apapun, generasi seperti apapun harus tetap membangun yang namanya karakter yang positif. Nah, itu bisa diperoleh dari aktivitas ibadah selama di bulan puasa ini. Ketika kita puasa, Zivo ya, kita kan puasa dari fajar ya, dari imsak sampai dengan maghrib. Nah, itu berarti kita melatih untuk suatu komitmen. Ya, komitmen untuk menyelesaikan suatu proyek, ya, proyek puasa di sini ya. Nah, dalam kehidupanmu juga seperti itu. Jadi ketika kamu sudah berniat menyelesaikan suatu kegiatan, ya, maka harus selesai. Misalkan mau membuat video Instagram, ya, jangan terus sampai di tengah-tengah bosan berhenti, tidak, harus sampai selesai. Ini adalah penanaman suatu komitmen atau tanggung jawab pribadi. Kemudian apalagi kita puasanya itu tidak hanya satu hari, ya. Kita berpuasa selama 1 bulan, ini betul-betul suatu upaya untuk kita itu mengurangi kelemahan kita yang sukanya instan-instan. Ya, bagaimanapun juga instan itu ya boleh, tapi itu tidak boleh terus jadi karakter, tidak boleh. Karena kehidupan itu selalu membutuhkan suatu proses, ya, suatu penanaman mental dan lain sebagainya. Nah, puasa selama 1 bulan itu betul-betul bisa menanamkan karakter yang baik. Kemudian setiap harinya kita kan juga taraweh, ya, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Ini menanamkan juga ini, ya. Dari ketika kita mulai taraweh dari awal sampai selesai harus selesai, ya, jangan 2 rakaat terus kita lari, atau tidur atau angop-angop. Capek mas. Kemudian di dalam sholat tarawih itu juga ada pelajaran tentang khusyuk. Di situ kita latihan konsentrasi, latihan fokus. Nah, ini bisa menjadi solusi bagi Gen Z atau Gen Alpha yang memang punya masalah di bidang fokus, ya, konsentrasi. Karena tadi ada multitasking tadi ya, perhatiannya terpecah ke berbagai macam hal. Makanya bagi orang tua ada satu momen-momen tertentu di mana memang gadget tidak boleh ada dekat-dekat anak, ya, misalkan ketika makan. Nah, ketika makan buka puasa itu ada kenikmatan yang luar biasa, ya, Zivo Faga ya. Makanya jangan pegang HP, jangan buka sambil main HP, ya, buka main HP itu nanti kenikmatannya buka puasa jadi hilang, keberkahannya juga bisa jadi hilang. Maka pada saat buka puasa, pada saat sholat tarawih tidak boleh ada HP yang dekat-dekat dengan kita. Ini betul-betul kita latihan fokus, latihan konsentrasi untuk memperkuat karaktermu, ya, karaktermu. Nanti setelah itu boleh, ya, setelah itu boleh. Kemudian apalagi di bulan puasa ini tadarus, ya. Nah, ini Gen Z sama Gen Alpha ini karena sukanya main HP dan Google, ya, ini mencari informasi-informasi yang bersifat instan, biasanya kurang suka membaca. Nah, di dalam bulan puasa ini kita membaca tadarus, ya, membaca Al-Qur'an. Ini berarti kita tetap harus mengagendakan untuk membaca buku, ya. Kemudian apalagi
ada ibadah yang namanya zakat, ya, ada zakat fitrah, zakat mal. Ini adalah sedekah ya. Ini melatih berbagi. Sebetulnya Gen Z ini memiliki kelebihan dalam bidang berbagi ya. Gen Z, Gen Alpha itu suka berbagi, share gitu ya. Nah, di sini diperkuat ya melalui ibadah sedekah, zakat diperkuat dalam hal keikhlasannya. Jadi ketika share sesuatu itu harus memastikan harus share yang baik-baik ya. Nah, di bulan puasa ini kan tidak boleh marah, tidak boleh berbicara dusta, ya, tidak boleh mengadu domba. Nah, maka dalam share sesuatu harus di-sharing dulu, ya, saring sebelum sharing. Ya, ini bagus apa tidak, ya. Dan juga harus ikhlas di dalam melakukan sharing. Apalagi pun yang belum, kira-kira. Apa ya? Tanggung jawab. Tanggung jawab, ya. Jujur. Nah, Kak Zivo, kira-kira kalau di kamar mandi sambil minum air nggak? Ini menanamkan karakter jujur ya. Tapi dulu waktu kecil mungkin ya pernah ya. Pernah cerita dulu. Lupa apa enggak? Memang sengaja. Aku sengaja. Nah, kalau sudah besar udah nggak boleh ya. Kita sudah harus kejujuran itu tertanam pada diri kita masing-masing. Nah, intinya tadi tanggung jawab lupa ya, sahur. Nah, sahur ini juga bagian tanggung jawab ini Bunda. Karena sahur itu jam berapa? Jam 4 pagi, jam setengah 4 pagi. Ini kalau main gadget sampai jam 12 malam, 1 malam kan tidak bisa sahur. Nah, ini harus saatnya berhenti ya. Jam 9 mungkin sudah berhenti untuk tidur, istirahat. Karena nanti malam akan sahur ya. Jadi sama disiplin ya. Disiplin berbuka. Disiplin sahur, disiplin berbuka. Ini penting menjadi karakter yang positif harus ditanamkan pada diri Gen Z maupun Gen Alpha ya. Apalagi tadi diulangi 1, sholat tarawih, puasa, sahur, buka, membayar zakat, sedekah dan lain sebagainya. Terus ada mungkin konklusinya Bunda? Jadi kalau kita ini kan beda generasi nih, beda generasi macam-macam nih. Nah, memang kalau tipikal pengasuhan orang tua kita dulu itu emang cocoknya waktu zaman kita. Kalau zaman sekarang ya kita emang harus menyesuaikan. Iya, betul. Harus menyesuaikan sama kondisi yang ada sekarang ini. Karena tantangan ke depan memang aku gemes. Tantangan ke depan tuh emang ya seperti ini. Jadi kayak seperti yang kondisi kayak kita sekarang kebanyakan work from home kayak gitu ya. Berarti tidak boleh otoriter ya sebagai orang tua ya? Nggak bisa, kita nggak boleh otoriter. Jadi kita harus pengasuhan kepada anak-anak tuh pengasuhan dengan bijaksana dan bijaksini. Kalau memang anak ada kebutuhan untuk menggunakan gadget dan itu memang menjadi tuntutan kebutuhan teknologi ya, kita tetap memberikan kelonggaran, tapi dengan pagar tertentu, dengan batasan-batasan tertentu. Dan yang penting mereka gadget itu harus dengan akhlakul karimah dan produktif. Ya, nanti kalau sudah seperti Kak Zivo bikin video-video yang punya ayah ya, videonya ayah bikin Instagram. Jadi bulan puasa ini harus produktif. Kita bulan puasa ini harus produktif dengan karya. Dia punya project video-videonya ayah dia cut dari yang sekian puluh menit harus jadi 1 menit nanti dimuat di Instagram. Kemudian nanti ada yang dimuat di YouTube dikasih soundtrack ya. Kasih lagu. Bisa ya? Ada lagi mungkin sebagai penutup apa catatan pentingnya? Ya itu aja sih. Cuman ya itu kita harus parentingnya tuh harus secara bijaksana. Maksudnya bijaksana itu kita mendukung jadi sesuai dengan zamannya, tapi kita juga harus menuntutnya tuh menuntut tanggung jawab. Mereka harus dilatih tanggung jawab atau apa ya istilahnya kalau target gitu ya. Target sejak kecil mereka udah dikenalkan dengan itu. Dan yang penting orang tua dalam menanamkan nilai-nilai itu kita harus dengan komunikasi yang baik. Jadi 2 arah. Komunikasi yang baik, percakapan yang terus-menerus, kemudian melatih mereka untuk berpikir kritis. Kenapa sih kok puasa? Aku pengen nanya nih Kak, kenapa puasa Kak? Biar sehat dan kurus. Biar sehat dan kurus coba. Aduh, itu jawaban emak-emak banget. Oke, sudah cukup. Kemudian juga kita perlu latih mereka supaya lebih percaya diri. Seperti itu. Ya, mungkin untuk hari ini kamu ada tambahan? Jangan lupa
saring sebelum share. Oke. Terima kasih peserta. Satu catatan lagi bahwasanya karakter adalah dasar prestasi, dan di bulan Ramadan ini kita bisa menanamkan karakter pada anak-anak kita yang dari generasi Z maupun generasi Alpha. Semoga kreativitas mereka, kemampuan mereka ber-IT dan lain sebagainya itu bisa dibangun di dalam fondasi karakter yang positif, yang baik, yang dibangun dari generasi Ramadan. Demikian Bunda ya. Ramadan. Ya maksudnya generasi ini dibangun melalui pembiasaan baik, penanaman nilai-nilai ibadah dan nilai puasa selama bulan Ramadan. Ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.